luz de la luna en el mar, la garganta que ansio mojar, que temo ahogar de amor. Dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami sudah sampai di Museum Batubara. Setelah melalui berbagai rintangan, Iqbal dan Fadel pun sampai di Museum Batubara. Lalu bagaimana teman kami Al-Ghazalba? Beliau bukannya membantu kami, ia malah kabur ke Palembang. Stay vacation bareng keluarganya. Muhammad Al-Ghazalba itu pergi ke Palembang ya. Kami susah payah ke Museum Batubara ini untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman kami sekalian, oke? So, check it out. Este celos me vas a dar. Oh, dice... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqbal Idris akan kembali lagi menjawab pertanyaan dari beliau Muhammad Hanif Pramestu, yaitu apa sajakah faktor-faktor yang memengaruhi pertambangan di bawah tanah? Oke, pertama-tama ini saya simpulkan yang mau dibahas ini faktor-faktor yang memengaruhi dampak penambangan batu bara. Oke, mari kita ke sini ya teman-teman. Oke, pertama-tama ya, dampak penambangan batu bara itu ada beberapa faktor, yaitu diakibatkan oleh pencucian batu bara, pemisahan antara sulfurnya maupun akibat penambangannya yaitu dari udaranya. Oke, saya jelaskan pertama dulu. Pertama, penambangan yang kami lakukan yaitu adalah penambangan penggalian di keruk ya guys ya. Jadi kami itu membuat sebuah cekungan bukan di bawah tanah, melainkan masih di atas tanah. Oke. Nah, yaitu adapun alatnya itu seperti ini guys. Alatnya itu seperti ini ya. Jadi mereka mengeruk tanah tersebut dan nanti akan dipisahkan antara tanah dengan batu baranya. Dari pengerukan ini sudah menghasilkan polusi, yaitu pada pencemaran udara. Adapun polusi yang disebabkan oleh truk-truk yang akan dibawa ke Palembang itu dari Tanjung ini ya guys. Batu bara harus dibawa oleh dump truck sebelum proses ekspornya ke luar negeri. Sudah banyak dampak negatif yang diakibatkan oleh dump truck ini, sehingga Pemprov Sumatera Selatan harus melarang dump truck ini untuk beroperasi kembali. Namun mereka semua protes. Maka Pergub 23 tahun 2012 tentang tata cara pengangkutan batu bara di jalan umum itu dicabut. Lalu adapun pencemaran yaitu air. Nah, faktornya adalah pemisahan antara batu bara dengan sulfur, yang nantinya air bekas pemisahan batu bara itu yang akan dibuang limbahnya ke sungai, yang menyebabkan sungai itu menjadi asam, lalu keruh, dan menyebabkan pendangkalan sungai akibat endapan pencucian batu bara tersebut. Jadi mungkin itu faktor-faktor yang menyebabkan dampak penambangan batu bara ya guys ya. Terima kasih, mungkin jawaban itu Anda telah puas atau belum, karena kalau belum Anda terima kasih. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari M. Anandika Pratama dari kelompok 2 ya. Pertanyaannya adalah apa yang maksud dengan eksplorasi? Definisi eksplorasi secara umum adalah sebagai sebuah penjajahan lapangan untuk tujuan memperoleh pengetahuan lebih banyak tentang keadaan alam tersebut, terutama sumber-sumber alam yang terdapat di tempat itu. Jadi, definisi eksplorasi energi adalah pencarian mineral berharga atau bahan bakar fosil. Ya, itu jawaban saya untuk Anandika. Sekian, terima kasih. Ya, kami akan menjawab pertanyaan dari Dapikia dari kelompok 6, yaitu pertanyaannya adalah bagaimana jika eksplorasi atau hasil eksplorasi itu cadangannya habis. Oke.
Pertama-tama kita akan membahas dampaknya ya. Tentu kita akan membahas dampaknya. Yaitu pertama, dampak di ekonomi. Batu bara merupakan hasil ekspor Indonesia terbesar dengan data yaitu pada tahun 2022 sudah lebih 494 juta ton yang diekspor ke luar negeri. Itu merupakan angka yang sangat besar. Kenapa sih cadangannya bisa habis? Yaitu ada beberapa faktor. Itu cadangan batu bara terbesar di Indonesia ini yaitu ada dua guys. Yaitu pertama di Kalimantan dan yang kedua Sumatera Selatan. Lalu kenapa kita bisa kehabisan cadangan guys? Kita tidak melakukan eksplorasi lagi guys. Eksplorasi yang dimaksud yaitu mencari di mana penambangan batu bara itu di Indonesia ini. Dikarenakan hutan-hutan itu dijaga oleh hukum. Tidak boleh asal-asal saja melihat, tidak boleh asal-asal masuk-masuk guys. Itu. Pada dasarnya cadangan batu bara di Indonesia itu banyak guys. Tapi dikarenakan kita belum melakukan eksplorasi lebih lanjut, jadi cadangan kita terbatas. Apakah Anda sudah puas? Saya harap puas dengan jawabannya. Terima kasih. Oke, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari M Putra Akbar Wahyu dari kelompok 11. Oke, pertanyaannya adalah apa dampak negatif dari pertambangan batu bara? Saya akan menjawabnya. Yang pertama tuh dampak negatifnya yaitu limbah pertambangan yang mencemari lingkungan masyarakat. Yang kedua tuh kurang memperhatikan kelestarian lingkungan masyarakat. Yang ketiga, galian bekas pertambangan yang dibiarkan menganga. Yang keempat, pertambangan hutan atau memperluas lahan pertambangan. Baik pengusaha pertambangan mau aparat pemerintah seolah menutup mata terhadap keberdayaan peraturan ini. Padahal mestinya rehabilitasi area sisa tambang merupakan bagian dari kegiatan pertambangan yang tidak bisa dipisahkan, mulai dari eksplorasi, konstruksi, eksploitasi, hingga penutupan area. Dan fun fact yaitu di penambangan itu terdapat korban jiwa seperti inilah orang. Sangat berbahaya ya. Sangat berbahaya, jangan ditiru teman-teman, oke? Apakah Wahyu sudah puas dengan jawaban dari kami? Saya harap Wahyu puas jawaban dari kami. Sekian dari kami, terima kasih. Ya Pak, seterusnya ada pertanyaan dari Nona Karisa Akila. Beliau menanyakan apa yang menyebabkan manusia itu ingin mengeksplorasi batu bara Pak. Ya kalau menurut saya sih kenapa orang itu ingin melakukan eksplorasi batu bara itu karena mereka ingin mencari cadangan batu bara di Indonesia itu sendiri. Mereka mencari ke setiap sudut-sudut di Indonesia, akankah ada batu bara yang melimpah di bawah tanah itu. Manfaat dari batu bara itu sendiri sangat banyak. Salah satunya digunakan untuk menghidupkan PLTU yang akan dijadikan listrik yang dapat digunakan oleh masyarakat. Namun ada beberapa tujuan utama sebenarnya dari saya sendiri ya, kenapa mereka melakukan eksplorasi batu bara gitu. Pertama itu untuk melokalisir kedapatan endapan batu bara seperti yang saya bicarakan tadi ya. Lalu pengambilan sampel, pengujian kualitas batu bara dan cadangan yang ada di suatu daerah tertentu, serta mengidentifikasikan faktor-faktor geologi yang akan mengontrol dalam pengembangan tambang ya. Nah, peranan tersebut mencakup evaluasi data lama, pemetaan geologi, dan pengambilan sampel, penggunaan metode geofisika, dan pengeboran. Nah, jadi itu kenapa orang-orang ingin melakukan eksplorasi batu bara. Mungkin beliau puas dengan jawabannya ya. Syukron. Ya, jadi sekianlah pertanyaan-pertanyaan yang telah kami tampung dari teman-teman yang menyusahkan. Saya harap Anda tidak bertanya lagi karena jawaban sudah kami berikan dengan matang, sempurna, dan penuh effort. Saya akhiri sebagai ketua kelompok Iqbal Idris mengucapkan
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.